Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpesan kepada kita, ala wa inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ingatlah, sesungguhnya orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina. Dan sesungguhnya millah ini, yakni Islam ini, agama kita ini, Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'un finnar, 72 masuk neraka. Wa wahidah fil jannah, dan satu di surga. Wahia al jamaah, dan satu yang masuk surga itu adalah al jamaah. Jadi yang akan masuk surga adalah al jamaah. Hadis ini jelas bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak firqah. Dan Nabi menyebutkan umat terdahulu kalangan ahli kitab itu berpecah menjadi 72 golongan. Sementara umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan Nabi menegaskan sintan wa sab'un finnar, 72 masuk neraka. Wa wahidah fil jannah, dan satu masuk surga. Dan Nabi sudah kasih informasi siapa yang masuk surga, wahia al jamaah, yakni dia adalah al jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa yang dimaksud dengan al jamaah itu. Nabi menyebutkan kulluhum finnar illa millata wahidah, semua mereka masuk neraka kecuali millah wahidah, kecuali satu golongan saja. Apa itu yang dimaksud al jamaah oleh Nabi tadi? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Jadi berjamaah itu berjamaah dengan Nabi, imamnya adalah Nabi. Maka kita bisa mengikuti Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang selamat adalah orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah satu golongan yang selamat. Yang dimaksud golongan yang selamat di sini tidak untuk menunjukkan organisasi, bukan. Tidak untuk menunjukkan nama lembaga, bukan. Nama yayasan, bukan. Nama majelis taklim, bukan. Kenapa? Jadi madhab, bukan. Tapi yang selamat di sini itu untuk menunjukkan bahwasanya orang yang selamat itu dimanapun organisasinya, dimanapun negerinya, dimanapun komunitas majelis taklimnya, kalau dia ma'ana alaihi wa ashabi, maka termasuk golongan yang selamat. Selama dia mengikuti Nabi dan para sahabat, maka termasuk golongan yang selamat. Jadi jangan sampai kita kemudian mengkotak-kotakkan berdasarkan kepada organisasi. Jangan sampai kemudian kita mengkotak-kotakkan berdasarkan batas negara. Wah, yang masuk surga ini orang Indonesia. Jangan begitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa yang masuk surga itu al-jamaah. Dan dalam kesempatan yang lain Nabi menyebut al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disebut golongan yang selamat, maka dia bukan nama organisasi, bukan pula nama majelis taklim, bukan pula nama lembaga, bukan pula nama yayasan. Tapi untuk siapa saja, di yayasan apapun, di lembaga apapun, di organisasi apapun, di negara apapun, selama mengikuti Nabi dan para sahabat, maka itu termasuk kategori millah wahidah tadi, satu golongan tadi.
Maka kalau kemudian ada yang menyebutkan bahwa satu golongan itu adalah organisasinya, maka itu tidak benar. Kalau ada yang mengatakan satu golongan itu adalah lembaganya, maka itu juga tidak benar. Ada yang mengatakan satu golongan itu adalah yayasannya, itu juga tidak benar. Maka satu golongan yang selamat itu tidak mewakili atas nama yayasan, organisasi, atau lembaga, tapi untuk menyebutkan bahwa yang dia ikuti adalah Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutlah ada banyak istilah untuk mewakili ma'ana alaihi wa ashabi, dan ada kata al-jamaah tadi. Misalnya ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti sunnah Nabi. Nah, berarti dia mengikuti Nabi. Wal jamaah, dan dia menjadikan Nabi sebagai pemimpinnya, mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat orang yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, juga menjelaskan. Apa kata beliau? Muwafaqan bil kitabi was sunnah wa in kunta wahdab. Jadi berjamaah itu adalah ketika kita berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah meskipun sendirian. Maka selagi kita berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu disebut berjamaah meskipun kita sendirian. Jadi bukan berarti ketika disebut satu golongan yang selamat itu adalah kelompok ngajinya, bukan. Sehingga tidak semestinya kita mengatakan diri kita adalah selamat, orang lain neraka. Tidak. Keselamatan itu bisa ada di mana saja selama mengikuti Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini 73 golongan ini semua adalah umat Nabi. Jadi 73 golongan itu semua umat Nabi. Lalu bagaimana nasib yang 72 tadi yang masuk neraka? Nasib yang 72 masuk neraka itu bukan berarti kemudian di neraka selama-lamanya. Karena dalam hadis ini tidak ada yang menyebutkan masuk neraka selama-lamanya. Maka selama menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun sebelumnya masuk neraka, masih ada potensi masuk surga. Jadi umat Nabi itu meskipun tadi 72 masuk neraka, dia masih punya potensi masuk surga, punya peluang masuk surga. Kenapa? Karena tidak disebutkan masuk neraka kekal selama-lamanya. Tentu saja setelah melalui proses yang panjang. Sahabat Ibnu Mas'ud juga berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, thumma qala, lalu bersabda, hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Wa khatta khututan. Dan kemudian beliau membuat beberapa garis di an yaminihi wa shimalihi, di kanan dan kirinya. Thumma qala, lalu Nabi bersabda, hadhis subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, ini semua adalah jalan-jalan sesat. Pada masing-masing jalan ini ada setan-setan yang menyeru untuk masuk ke situ. Jadi Nabi membuat garis-garis, lalu kemudian Nabi mengatakan hadhis subul, ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun, tidak ada satupun jalan padanya illa alaihi syaitan, melainkan di jalan itu ada setan yad'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Summa qara'a,
Kemudian Nabi membaca ayat, inna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kamu akan terpecah belah dari jalannya, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkannya agar kalian bertakwa. Jadi di sini jelas sekali Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus. Begitulah Allah mewasiatkan kepada kita agar kita bertakwa. Jadi Nabi membuat ilustrasi garis-garis. Dan banyak orang mengikuti garis-garis itu. Padahal di antara garis-garis itu yang selamat hanya satu, jalan yang lurus. Maka Nabi mengatakan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, tapi ikuti jalan yang satu. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah itu menyebutkan, adapun golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau menyebutkan golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Disebut ahlus sunnah itu adalah orang yang cinta sunnah. Disebut ahlus sunnah itu adalah orang yang mengamalkan sunnah. Bagaimana mungkin ketika kita menginginkan masuk golongan ahlus sunnah tapi tidak suka sunnah? Maka kita perlu memantaskan diri seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah tadi, bahwasanya orang yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita perlu memantaskan diri untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebisa kita, semampu kita. Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang yang pertama kali menolak sunnah, tapi hendaknya kita menjadi orang yang berusaha mengamalkan sunnah. Karena disebut ahlus sunnah tentu saja adalah orang yang cinta dengan sunnah, yang hendak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika kita ingin menjadi golongan yang selamat tetapi kita tidak memantaskan diri untuk menjadi orang yang cinta dengan sunnah, maka tidak sepantasnya kita mengolok-olok sunnah. Dan sunnah Nabi itu banyak, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada sunnah-sunnah Nabi. Ada yang sifatnya amaliyah sehari-hari, ada yang sifatnya bentuk ibadah seperti sholat, itu ada banyak sholat-sholat sunnah, cara makan, cara tidur, cara bergaul, cara bertetangga. Ketika kita ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi, maka itu bagian dari sunnah. Sehingga kita perlu memantaskan diri untuk belajar hadis-hadis Nabi sehingga kita bisa mengamalkannya. Di antara nama lain dari ahlus sunnah itu adalah ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita semua berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah dan memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan. Maka Rasul sudah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab dulu juga terpecah belah menjadi banyak golongan. Sedangkan umat Islam juga terpecah belah. Jadi umat Islam juga terpecah belah. Jadi golongan yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Golongan-golongan tersebut ternyata disebut oleh Nabi 72 masuk neraka. Banyak yang masuk neraka apa masuk surga? Ya, 72 masuk neraka. Disebabkan penyelewengan dan jauhnya mereka dari bimbingan kitabullah dan sunnah nabinya.
Namun ada satu golongan dari golongan-golongan tersebut yang akan masuk surga, yaitu yang disebut sebagai al-jamaah, yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, serta melaksanakan yang menjadi amalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sabdanya ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan Nabi bersama dengan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi kabar yang kalau kita mencoba untuk merenungkan memang ini sangat menyedihkan, karena jumlahnya menjadi 72 golongan, sementara yang dipastikan masuk surga satu golongan, yang lainnya masuk neraka. Dan kabar gembiranya, Nabi tidak menyebut masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu artinya apa? Masih ada potensi masuk surga. Karena di antara orang-orang yang beriman, kelak ada yang masuk surga dengan syafaat. Ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya para nabi, ada syafaatnya orang-orang soleh. Selama orang itu bertauhid, tidak pernah menyekutukan Allah, masih berpotensi mendapatkan syafaat, masih berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, meskipun di sini disebutkan masuk neraka, maka ada potensi besar masuk surga, karena Nabi tidak menyebut masuk neraka kekal di dalamnya. Sehingga yang perlu kita hindari adalah kita sebagai umat Islam perlu menghindari segala bentuk kesyirikan, karena kalau sudah syirik maka masuk neraka kekal selama-lamanya. Maka siapakah orang-orang yang selamat tadi? Orang yang selamat tadi adalah orang yang mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya, berpedoman kepada Al-Quranul Karim yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, yang kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih, dan beliau memerintahkan kaum muslimin agar berpegang teguh kepada keduanya. Sebagaimana hadis ini sudah masyhur. Hadis ini dulu diajarkan oleh guru saya, rumahnya tidak jauh dari sini. Saya hafal dari guru saya, dari Pak Rahmat, ya. Jadi saya hadis ini hafal dari beliau. Taraktu fikum amrayni lang tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa di situ? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Hendaknya kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dalam hadis lain, taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sesudahnya, yakni kitab Allah dan sunnah beliau. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan tidak akan terpisahkan hingga keduanya mengantarkan aku ke telaga surga. Karena nanti orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat Rasul itu akan berjumpa kepada Rasul di telaga Kautsar, yang disebut sebagai telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang barang siapa yang meminumnya lam yatma abada, tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Maka kalau demikian, kita sebagai umat Islam, supaya kita selamat, kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan hadis Nabi. Maka untuk mewujudkan hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membimbing kita di dalam surah An-Nisa ayat 59. Apa firmannya di An-Nisa 59? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara,
maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih baik dan yang paling baik akibatnya. Jadi kalau berselisih dengan segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa kata Quran, apa kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita mendahulukan firman Allah, mendahulukan hadis Nabi di atas perkataan manusia yang lainnya. Jangan sampai kita mengambil perkataan manusia yang lainnya lalu mengabaikan firman Allah, lalu mengabaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak dibenarkan bagi seorang muslim mengabaikan firman Allah, tidak dibenarkan bagi seorang muslim mengabaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Allah mereka tidak beriman, kata Al-Quran. Maka orang yang imannya sempurna itu ada 3 tanda menurut ayat ini. Apa tandanya? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Menyerahkan keputusan hukumnya, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Karena Nabi sudah tidak ada, maka menjadikan Al-Quran, As-Sunnah sebagai tolak ukur bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua adalah tidak merasa berat terhadap putusan yang diputuskan oleh Nabi. Tidak merasa berat atas apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita masih merasa berat, itu artinya iman kita belum sempurna. Ada aturan Allah dan Rasul-Nya, tetapi kita merasa berat. Itu iman kita belum sempurna. Karena tanda imannya sempurna, yang pertama adalah menjadikan Rasul sebagai hakim, atau menjadikan Rasul sebagai yang memutuskan perkara kita. Dalam hal ini saat ini adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah tidak merasa berat atas keputusan yang ada di dalam hadis Nabi maupun yang ada di dalam Al-Quran. Wa yusallimu taslimah, dan menerima totalitas, pasrah totalitas. Inilah tanda orang tersebut imannya yang terbaik. Karena disebutkan oleh Allah, maka demi Allah mereka tidak sempurna imannya sampai melakukan yang pertama, Rasul sebagai yang memutuskan perkaranya. 2, tidak berat dengan keputusan tersebut. 3, pasrah totalitas.